Welcome back to Silent Trader Academy channel ya. Jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini ya, tanggal 30 Juni 2020. Tepatnya hari Selasa. Saya yakin teman-teman di sini semua sudah gak sabar cuan. Kenapa? Karena memang diprediksi market hari ini harusnya rebound ya. Alasannya kenapa? Kita langsung cek aja. Pertama kita analisa dulu dari pergerakan chartnya ya. Saya cepat aja pada kali ini karena memang saya sendiri sedang masih banyak project sehingga nggak bisa lama-lama ya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa like ya teman-teman, jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika nanti saya dan tim mengupload video-video terbaru, teman-teman bisa langsung update videonya ya. Jangan lupa juga share juga, ini free ya, video ini morning briefing ini free, dibagikan ke seluruh para investor maupun trader yang ada di Indonesia. Free ya, jadi sebarkan di WhatsApp group, di Telegram group atau sebagainya itu boleh. Jadi nggak ada masalah ya. Sekarang kita lanjut. Market sempat down ya. Memang sesuai prediksi harusnya memang market turun, tetapi mulai dari sesi 2 ya, market beranjak berangsur naik, bahkan closingnya pun naik cukup lumayan seperti itu. Nah, tandanya apa? Tandanya bahwa si pasukan merah ini ya, si supply-nya ini sudah mulai kalah dengan demand, dalam arti sudah terlalu banyak aksi jenuh jual, sehingga wajar kalau hari ini ya, hari Selasa ini tanggal 30, pasukan demand yang menang ya. Kalau demand-nya tinggi, maka sesuai hukum teori ekonomi ialah maka harga akan naik ya, which is harga ini dimaksudkan ke market ya, seperti itu. Jadi permintaannya tinggi, maka marketnya up. Ketika market up ya, ISG kan menaungi seluruh saham ya, seluruh emiten, maka dari itu mayoritas emiten harusnya akan bullish ya, termasuk terutama saham-saham blue chip, saham-saham LQ45 seperti itu. Kalau kita lihat juga dia masih close-nya di atas MA21 ya, meskipun sempat breakout tapi gagal, itu good ya, itu very good signal seperti itu. Coba saya lihat volumenya pun tinggi, dalam arti memang pada saat sesi 2 ini volume perdagangannya cukup banyak, sehingga menandakan bahwa udah capek nih jual-jual mulu, ini saatnya kita melakukan buyback lagi ya, seperti itu ya. Bukan berarti market sudah akan bullish ya, tidak, tetapi dalam jangka pendek ini bisa kita manfaatkan. Bukan hanya itu saja, coba kita cek dari market overview-nya ya, terutama ini bursa si keok ya, ini keoknya karena memang berdasarkan TA-nya masing-masing ya. Tapi kalau dilihat dari Europe ya, Europe dan Dow sendiri itu cukup naik lumayan. Ini naiknya 1,5%, itu very good ya. Futuresnya pun kalau nggak salah saya lihat juga up ya. Kalau nanti closing, ini kan saya buat video malam-malam teman-temannya, jadi kalau nanti pada saat closing, pada saat market closing, apa istilahnya, pada saat market closing Dow Jones dan futuresnya up di atas 1% atau bahkan nanti 2%, itu very good ya. Jadi sangat mendukung ya, dari teknikalnya meskipun market ini foreign masih jualan terus ya, tetapi dari teknikal ini masih ya. Teknikalnya didukung sentimen market harusnya nih ya, kayak Nikkei, Hang Seng dan sebagainya, karena turunnya udah lumayan, harusnya akan ada technical rebound hari ini ya. Semoga nanti keempat ini hijau dan saya bisa bilang bahwa 80-90% setidaknya market open naik dulu ya, dan kita bisa manfaatkan ya. Manfaatkannya kemana? Untuk rekan-rekan VVIP, saya sudah memang sediakan kemarin spesial yang yakin ISG bull. Saya sudah siapkan beberapa pilihan saham-saham blue chip ya, yang secara teknikal dan kalau didukung lagi dengan marketnya bullish makin seperti itu ya. Tapi saya tidak bahas di sini. Tapi mungkin teman-teman yang mau coba lirik, teman-teman bisa jelas perbankan ya. Teman-teman bisa cek perbankan. Kenapa? Karena ketika market bullish, biasanya perbankan yang dijadikan ujung tombak asing ataupun investor lokal, agar apa istilahnya ya, kalau perbankan naik itu kan otomatis, terutama perbankan kayak BNI, BRI ya, BCA, BMRI, ketika mereka naik otomatis secara nggak langsung market pasti akan naik ya. Ketika market naik, maka perbankan ini akan men-trigger seluruh sektor-sektor lainnya ya, itu pasti. Kenapa? Karena kalau kita bilang perbankan itu memang induknya lah ya, kalau ibaratnya suatu perusahaan, perbankan ini induk ya.
anak perusahaannya itu banyak, anak perusahaannya baru menyebar seperti properti, construction ya, ataupun commodity, coal, oil, dan misalnya lagi tins ya, timah seperti itu ya, nikel dan sebagainya. Nah, maka dari itu pasti ya harusnya sih perbankan dulu. Jadi teman-teman bisa cek ya, ini BBNI pun chartnya sudah oke nih ya, sudah muncul candle biru, ini sudah oke ya. Dia masih ini masih inside bar, dalam arti dia masih belum melewati candle ini masih inside bar, masih bagus. BBNI, BBRI juga oke, tapi biasa yang kuat kencang itu BNI, BMRI, dan BBTN. Nah, teman-teman bisa coba watchlist 3 ini ya. Ini BBTN juga oke sekali ya. Ini BBTN juga oke sekali, potensial dia break 16 berapa nih? Coba saya cek ya. 1675 ya. Syukur-syukur besok dia setidaknya uji resistance 1275. Itu sudah profit ya 2% ya. 2% juga lumayan ya, seperti itu. Nah, kalau bisa break ya bagus ya. Kita berharap dia bisa naik lanjut ke area sini. Area 1600. Tapi itu target swing ya. Saya rasa nggak mungkin langsung naik gila-gila sih, saya rasa cukup sulit ya. Harusnya masih wait and see sih harusnya ya. Seperti itu. Jadi itu gambarannya. Buat perbankan boleh, ataupun konstruksi. Coba saya lihat konstruksi ya. Konstruksi. Yang anehnya ini properti masih keok nih. Properti bener-bener hancur lebur setelah PSBB ya, tanggal 15 Juni ya, 15 atau 16 Juni ya. Coba kita cek mana. PSBB mana ya? 17 Juni ya teman-teman ya. 15 Juni ya, saya lupa. 15 Juni kayaknya, 15 Juni. Nah, keok sudah semenjak PSBB ya, dan keoknya itu nggak main-main ya, turunnya tuh lebih dalam dibandingkan sektor lain. Nah, kalau market bullish biasa yang sektor terpukul paling dalam ini biasa akan rebound duluan ya, seperti itu. Nah, itu aja mungkin watchlistnya ya, detailnya buat teman-teman yang mau join ya, join di VVIP. Itu lengkap full, menu pagi, menu sore, dan sometimes saya kasih live trade buat teman-teman yang memang biasa scalping seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau reminder khusus untuk member VVIP ya, ataupun teman-teman lainnya yang coba mau lirik saham bos ya, ini kita harus berhati-hati. Oke, kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena ini dipom-pom lagi ya. Jadi sebelumnya itu MDLN ya, MDLN dipom-pom, dan saya predik TP amannya saya sudah bilang di sekitar 69 sampai 70, 68 sampai 70 ya. Baru TP berikutnya kita coba di 72 sampai 73, dan memang nggak nyampe 72 73, akhirnya drop closing di 66 ya. Kita member sebagian sih TP di range 68 sampai 69, profit 1 sampai 4% lah ya, itu sudah lumayan. Nah, kali ini ternyata dipom-pom lagi ya, 2 hari beruntun Silent Trader Academy saham watchlistnya dipom-pom. Jadi sebenarnya sih ini bukan menu kemarin, maksudnya bukan menu kemarin, tetapi saham bos ini direkomendasikan pertama kali di sini ya, direkomendasikan di sini. Saya masih ingat ya, ketika dia drop saya sudah bilang ke member ya, bahkan saya di salah satu morning briefing saya sudah buatkan ulasan khusus. Saya bilang selagi dia nggak close di bawah 73, kita boleh hold dan average ya. Jadi sebagian member benar-benar nurut, benar-benar average, dan yes, kita bisa metik hasil. Saya pun masih hold hari ini, masih floating profit sekitar 15%-an ya, lumayan dalam 11 Juni 2 minggu ya, dalam 2 minggu profit 15%. Jadi dalam arti dalam seminggu kita profit sebesar 7%, kan bagus seperti itu. Tinggal bengong ya, tinggal perhatiin aja atau pasang SL di 73 dan boom profit. Nah, pertanyaannya ini sekarang si bos ini dipom-pom oleh si bos yang satunya lagi ya. Si bos di grup sebelah ya, saya tidak mau menyebutkan dan saya tidak mau juga menjelekkan pihak manapun ya, tetapi karena kewajiban saya untuk membimbing rekan-rekan di Silent Trader, baik itu yang VVIP maupun yang di non VVIP, maka saya wajib wajib melakukan warning kepada teman-teman ya. Saya wajib notice teman-teman agar tidak terjebak seperti itu ya. Jadi itu kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai mentor trading yang benar, agar teman-teman tidak terjebak dalam kasus-kasus seperti ini. Oke.
Ya, jadi ibaratnya nggak peduli member sebelah ataupun grup sebelah, ownernya dan sebagainya mau profit atau enggak, yang penting member saya aman dulu ya. Itu kemauan saya dan saya harap kita bisa aman. Jadi kesimpulan pertama, jangan beli pada saat pagi ya. Jadi berkaca pada perdagangan kemarin hari Senin, masih saja ada yang beli di pagi harinya, padahal saya sudah notice MDLN jangan beli pagi ya. Bahkan di grup VIP saya sudah buat notes khusus yang bilang bahwa jangan beli untuk pagi, khusus yang sudah buy. Dan akhirnya masih banyak yang buy pada saat paginya. Ya sebenarnya saya tidak menyalahkan, ya tapi tolong dibaca notesnya. Kan sayang aturannya nggak loss ya karena terbawa situasi, akhirnya cut loss. Seperti itu. Ya jadi saya sudah notice kalau teman-teman masih ngeyel dalam tanda kutip, masih bilang masih pede bilang bahwa masih naik, ya sah-sah saja ya. Bukan tidak mungkin harga sahamnya bos besok langsung turun ya. Sometimes memang ketika di pom-pom memang harga sahamnya bisa closingnya bertahan naik ya, tapi kan perbandingannya 2/10 ya. Dalam 10 kali kejadian paling 1-2 yang benar-benar closingnya hijau. Oke, jadi sekali lagi disclaimer on ya, resiko ditanggung teman-teman ya. Jangan nanti baru nyangkut baru chat ke saya, Om saya beli nih di 90 bos gimana ya. Nah itu kan saya juga bingung mau seperti apa analisanya, karena memang bos ini masih sideways ya. Sebenarnya kalau memang dia turun pun kita bisa average di sini teman-teman ya, di bawah 80 sampai 73 ini kita boleh. Oh ini 68 sorry di sini deh. Nah di 73 ya itu kita masih boleh ya. Di bawah 80 sampai 73 sebenarnya kita masih boleh average. Oke, karena memang ini masih sideways ya, weekly-nya pun sideways, dan saya kira perlahan dia mau coba buat scale up. Ini nggak kelihatan sih ya, coba volume saya hapus, terlalu rendah ya teman-teman. Nah ini dia perlahan dia mau buat scale up ini, dan saya yakin nggak tahu ya, ini kan karena time frame-nya weekly, nggak tahu di minggu keberapa dia pasti akan naik lagi ke sini. Harusnya dia pasti akan naik lagi ke 143, tapi saya nggak tahu kapan. Oke, bisa saja gagal, maksudnya bisa saja nggak terjadi, tapi secara pattern dia perlahan buat scale up. Oke, nah kasusnya ketika memang hari ini di pom-pom ya, beliau bilangnya TP 3-6%. Ya, TP 3-6% dari 88, which is itu berarti di sekitar 90 sampai 93 ya. Jadi target kita sudah tahu ya. Kalau teman-teman sudah buy, tinggal pasang jual, harusnya setidaknya 90 kena ya. Harusnya 90 kena, syukur-syukur bisa ke 93. Nih. Ya. Kalau mau nekat ya tunggu di sini. Nah, 94 ya, pas di area resist. Kalau bisa closing bertahan bagus. Ya, ini masih banyak gap, dan seperti yang saya bilang, dia perlahan mau coba buat scale up. Ya, scale up itu seperti ini, seperti mangkok, atau dia buat seperti cup and handle nanti seperti ini. Nah baru dia breakout lagi ke atas seperti itu ya. Tapi ya kita nggak boleh spekulasi. Kalau saya sih saya bakal TP ya, besok saya bakal taking profit dulu. Mau dia lanjut naik ya sudah, bukan rezeki, jadi saya sudah profit gampang, cukup bengong saja. Bahkan saya juga pas cek portal baru sadar, oh ada saham bos ya. Bahkan saya pun sudah lupa bahwa saya punya saham bos seperti itu. Dan ya sudah ya, kalau dia mau nanti arah dan sebagainya saya nggak peduli, yang penting saya sudah profit dan saya sudah realize ya. Ingat ya, ketika kita ngomong profit ya, harusnya itu profit yang kita omongin itu profit yang realize ya, bukan profit yang unrealized. Jadi jangan bilang, wah saya profit di saham bos, ataupun misalnya wah saya beli BBRI dan sebagainya, profit loh 20%, tapi kan itu unrealized. Oke, kalau ketika kita mau realize ya kita harus jual. Kalau nggak jual ya kita nggak usah banyak berkoar, karena kita belum benar-benar merealisasikan dari profit. Ya, sama seperti saham bos ya, nggak usah berkoar. Misalnya teman-teman misalnya baru mau beli nih besok, ya, dan sahamnya misalnya dapat ARA ya, profit 30%. Nih saya cuan nih ya 30% dan sebagainya. Itu kan unrealized ya. Tiba-tiba besok dibanting ARB, ya kan nggak jadi cuan ya, malah loss seperti itu. Jadi buat teman-teman member VIP ataupun teman-teman yang punya saham bos, kalau saya jadi teman-teman, saya pasti taking profit. Seperti itu saja notice dari saya khusus untuk saham bos.
ya. Sisanya terserah teman-teman. Ya, karena kan memang semua balik lagi ke teman-teman. Ya, meskipun semua saya bilang A, B, C, D, E, F, kalau teman-teman mau G, H, I, J, K, L, ya percuma. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya Telkom ya. Saya baru ingat. Nah, Telkom ini besok ex-date. Ya, jadi buat teman-teman yang hold, tentu dapat dividen. Kurang lebih 4-5%. Nah, buat teman-teman yang mau coba buy, yang mau coba spekulasi di saham Telkom, mungkin teman-teman bisa coba antri di 3050 di 3050 sampai 3000. Ya, di 3000 sampai di 3050. Ini area antri terbaiknya. Harusnya besok mungkin Telkom akan ke sini. Harusnya ya. Dan kalau mau spekulasi memanfaatkan penurunan ex-date-nya, harusnya dia akan terpantul ketika udah dekat ke 3000. Seperti itu. Ya, ini buat yang mau dan pecinta saham Telkom. Saya sih nggak tertarik karena memang pergerakannya lambat. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu saja notisnya untuk Telkom BOS dan beberapa asumsinya. Kita berharap, coba saya cek dulu bagaimana keadaan. Oke, masih lanjut ya kenaikannya. Jadi kita harap nanti ketika paginya memang closingnya bertahan hijau, kita harap market pun juga akan ikut hijau ya. Dan saham-saham yang kita tradingkan, yang saham-saham yang sudah kita beli bisa profit seperti itu. Dan jangan lupa kalau sudah profit, kalau sudah realize ya disedekahkan ya. Jadi disedekahkan, disumbangkan menurut kepercayaan teman-teman masing-masing ya. Misalnya mau di zakat, ataupun misalnya kalau yang beragama Nasrani persepuluhan ya. Kalau untuk yang beragama yang Buddhis seperti itu sumbang ke vihara dan sebagainya, nggak masalah. Yang penting niat kita tulus dan ikhlas membantu membantu orang-orang ya yang di luar sana masih ibaratnya kekurangan lah dibanding kita, seperti itu. Ya, itu sekedar advice saja dari saya. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman. Thank you yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update videonya. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy, be silent, be cuan.